Qalu, sahabat menjawab, bala. Ya, siapa itu? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Afdalul fadail an tasila man qata'aka. Ibadah yang paling utama adalah an tasila man qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wa tu'ti man haramaka, kasih orang yang dulu pelit bakhil denganmu. Wa tasfah amman syatamaka, maafkan orang yang mencaci maki. Nyambung silaturahim ringan. Tapi nyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim berat. Memberi berat. Memberi orang yang dulu waktu dia kaya sombong lebih berat. Memaafkan berat. Memaafkan orang yang mencaci makimu lebih berat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna hadhihi thalathata afdal. Fi riwayatin akramu akhlaqi ahli dunia wal akhirah. Ketiga perbuatan ini adalah yang paling mulia di antara akhlaknya orang penghuni dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala asy-syarih rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, wa fihi ma, dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim ada hadis an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bersama dengan Nabi. Faja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Aku melakukan dosa yang layak dijatuhi hukuman hudud, maka laksanakanlah hudud itu. Di antara hukuman hudud itu zina, minum khamar, itu hudud hukum. Kalau membunuh hukum qisas. Qala walam yas'alhu anhu. Nabi diam. Datang orang ngaku, ya Rasulullah jatuhkan aku hukuman hudud. Nabi diam aja. Fa hadaratis salatu, masuk waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa shalla ma'an Nabi SAW. Orang itu salat dengan Nabi. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata. Ketika Nabi sudah selesai melaksanakan salat, qama ilaihi ar-rajulu. Laki-laki itu datang lagi ngomong, ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimhu alayya. Aku sudah melakukan perbuatan dosa yang wajib menjatuhkan hukuman hudud, jatuhkan hukuman itu terhadapku. Kata Nabi, alaysa qad shallaita ma'ana? Kau sudah salat sama kami kan? Naam, iya. Qad ghafarallahu laka dzambaka. Allah sudah mengampunkan dosamu. Wa kharrajahu Muslimun bima'nahu min hadits Abi Umamah. Imam Muslim menyebutkan hadis yang semakna dengan hadis ini dari riwayat Abu Umamah. Wa kharrajahu Ibnu Jaririn min wajhin akhar. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan dari jalur lain. Wa fi hadisihi fa innaka kharajta min khati'atik. Kau sudah keluar dari dosamu kama waladatka ummuka. Sebagaimana kau sudah dilahirkan ibumu, fala ta'ud. Jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi. Wa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Laksanakanlah salat di ujung hari dan malam. Ujung hari maksudnya subuh dan ujung hari maksudnya subuh dan ujung awal subuh, ujung hari petang maghrib, dan salat malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus dosa-dosa. Wajah dalam hadis, kuntu jalisan inda Rasulullah SAW. Saya duduk bersama Rasulullah. Faja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, inni asabtu haddan faqimhu alayya. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan perbuatan dosa yang mewajibkan hudud, jatuhkan hukuman itu padaku. Fa'arada anhu. Nabi menolaknya. Summa karrara dzalika miraran, diulangnya beberapa kali. Wa huwa ya'ridu anhu. Wa qala ya Rasulullah,
Atatsni imra'atun ajnabiyatun tashtari minni tamran. Ada seorang perempuan datang membeli kurma. Fa'adkhaltuha al-bait. Kumasukkan dia ke rumah. Fa'asabtu minha ma yusibur rajulu min imra'atih. Aku melakukan zina dengannya. Ghaira anni lam ujami'ha. Hanya saja tak sampai hubungan. Aku melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan laki-laki terhadap istrinya, hanya saja tak sampai berhubungan intim. Faqala lahu Rasulullah, kata Nabi, tawadda, wuduk engkau, wudu'an hasanan, wuduk yang bagus. Fatawadda'a wa shalla ma'an Nabi, kemudian dia salat dengan Nabi. Fanazala qauluhu, turun ayat. Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Idhatun liman itta'aza. Nasihat bagi orang yang mau mencari nasihat. Faqala Mu'adz, ya Rasulullah, hadza lahu khassa am lin-nasi ammah? Ayat ini untuk dia yang khusus yang bertanya ini atau untuk semua umat manusia secara umum? Faqala, Nabi menjawab, bal lin-nasi ammatan. Ayat ini berlaku untuk semua manusia, bukan cuma dia yang bertanya. Dia hanya penyebab turunnya ayat, tapi ayat ini berlaku untuk semua orang. Fala ta'jizanna ayyuhal insan idza faradta minka an tutbi'aha bihasanatin min nahwi salatin. Janganlah kamu merasa lemah wahai manusia, kalau kau silap salah buat dosa, iringi dengan perbuatan baik seperti salat atau sadaqatin atau sedekah, wa in qallat, walaupun sedikit, atau zikrin atau zikir, kal baqiyatis salihat, seperti amalan-amalan yang soleh kekal abadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, fa innahunna ahabbul kalami ilallah, karena itu kalimat yang paling disukai Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, fa innahuma habibatani ilar rahman, dua kalimat ini disayang Allah. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Liyazula anka qabihu 'ariha, supaya hilang darimu jeleknya cacat dosa itu. Wa taslamu min alimi nariha, supaya kau selamat dari sakitnya azab neraka jahanam. Warada aidan 'inda muslimin, ada hadis dalam sahih Muslim, ma min rajulin yatatahharu, kalau ada seseorang yang bersuci, mandi, berwudu, fayuhsinu tahura, berwudu, bersuci dengan baik, summa ya'midu ila masjidin, kemudian dia pergi ke masjid, min hadhil masajid, di antara masjid-masjid yang ada ini, maksudnya semua masjid, bukan masjid khusus. Illa kataballahu lahu bi kulli khutuwatin yaqtuha hasanatan, dituliskan baginya setiap langkah itu satu pahala. Wa yarfa'uhu biha darajatan, satu langkah menaikkan derajat. Wa yuhattu anhu biha sayyi'ah, dihapuskan dosa-dosanya. Al-hadis, hadis sahih Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa akhraja Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad Ahmad. Wa Abu Dawud dalam Sunan. Wa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, wa Nasa'i, Sunan Nasa'i, wa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Min hadits Abi Bakr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Bakar, ma min rajulin yuznibu dzamban, kalau ada seseorang yang berdosa, thumma yaqumu fayatatahharu, yatatahharu fayatatahharu, kemudian dia bersuci, mandi atau berwudu, thumma yusalli, salat dua rakaat, salat sunat taubat namanya. Tsumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu ta'ala lah, maka Allah mengampunkan dosanya. Tsumma qara'a hadhil ayata, kemudian dia membaca ayat ini. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang ketika melakukan perbuatan dosa atau menzalimi diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka minta ampun kepada Allah. Wa zahiru qawlihi tamhuha, makna zahir dari hadis Nabi tamhuha, perbuatan baik menghapuskan perbuatan dosa. Wa qawluhu ta'ala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan baik menghilangkan perbuatan dosa. Annaha tumha haqiqatan minas sahifati, dosa-dosa itu memang dihapus dari lembaran dosa, hakikatan, hakikatnya memang dihapus dari lembaran dosa. Wa qila, ada pendapat mengatakan,
Abbara bihi an tarkil mu'akhadah. Arti kalimat hapus di situ artinya tidak dihitung. Fahiya mawjudatun fiha bila mahwin ila yaumil qiyamah. Tetap ada tulisannya di buku itu sampai hari kiamat, tapi nggak dihitung. Wa hadza tajawuzun yahtaju ila dalilin. Ini pendapat ini perlu dalil. Wa inna qalahul Qurtubi fi tadhkiratih. Meskipun Imam Qurtubi ada meriwayatkan ini dalam kitab At-Tadhkirah. Kalau mau baca kitab paling lengkap tentang kubur dan akhirat, bacalah kitab Tadhkirah Imam Al-Qurtubi. Wa qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir berkata, inna sahiha 'indal muhaqqiqin, yang sahih menurut ulama ahli tahqiq, ammal kabiratu, dosa besar, fala yamhuha illa taubatu bi syurutiha. Kalau dosa besar itu yang bisa menghapusnya hanya taubat dengan syarat-syaratnya. Wa hina idzin yasihhu an yurada bi sayyi'atil kabirati aidan wa bil hasanati taubatu minha. Wa yu'ayyiduhu anna fi tariqin mursalin min turuqi wasaya Mu'adz lima ba'athahu lil Yaman. Di antara pesan Nabi kepada Mu'adz ketika akan diutus ke Yaman. Wa in ahdasta dzamban, kalau kau melakukan perbuatan dosa, fa ahdits indahu taubatan, segeralah kau bertobat. In sirran fasirrun, kalau perbuatannya rahasia, lakukan rahasia. Kalau perbuatannya tak nampak orang, lakukan juga tak nampak orang. Wa in alaniyatan fa alaniyatun, kalau perbuatannya nampak orang, maka taubatnya juga nampak orang. Thumma zahirun nususi anna taubata as-sahihata bi syurutiha tukaffiru dzamba qat'an. Nas-nas, dalil-dalil secara zahir menunjukkan bahwa taubat yang benar dengan syarat-syaratnya mengampunkan dosa secara qat'i. Kama yaqta'u biqabuli islamil kafir, sebagaimana diterimanya orang kafir yang masuk Islam. Qila, ada pendapat mengatakan, wa kalamu Ibni Abdul Barri yadullu ala annahu ijma'. Pendapat Ibnu Abdul Bar menunjukkan bahwa ini adalah ijma', pendapat ijma' konsensus kesepakatan ulama. Ai wa ma'a taslimi dzalik. Fal arjah, pendapat yang rajih paling kuat, annahu dhanni, pendapat ini sifatnya dhanni. Kama dallat alaihi nususun ukhar, sebagaimana disebutkan dalam teks-teks yang lain. Lakin liquwwati dzalika dhann, tapi karena dhannya itu kuat, ujriya mujral qat'i fi nususil ukhar. Karena dhannya itu kuat, maka dia seolah-olah seperti qat'i. Jadi kalau begitu apa kesimpulannya? Ya kuat bahwa dosa diampuni. Tambih, peringatan. Al-a'malu salihatu la tukaffaru ghairu as-saghair. Al-a'malu salihatu la tukaffiru ghairu as-saghair. Amal-amal soleh hanya menghapuskan dosa kecil. Wa wujubut taubati minas saghirati, wajib taubat dari dosa kecil. Ikhtalafu fi mas'alatain, ulama ikhtilaf tentang dua masalah ini. Ihdaha, pendapat yang pertama, annal a'mal as-salihata la tukaffiru ghaira as-saghair 'ala al-asah. Menurut pendapat al-asah, amal-amal saleh itu hanya menghapuskan dosa kecil. Balil mujma' alaihi 'ala ma qalahu Ibnu Abdul Bar, dan ijma' sepakat ulama tentang ini. Ammal kabair, adapun dosa besar, fala buddalah minat taubah, mesti taubat. Jadi kalau ada dosa-dosa kecil, kita amal-amal soleh aja, itu otomatis terhapus. Tapi kalau dosa besar, mesti taubat. Li ijma'ihim ala anna fardun, karena ijma' ulama bahwa taubat itu wajib. Wa yalzamu min takfiril kabair binahwil wudu was shalah butlanu fardiyatit taubah. Kalau ada orang mengatakan dosa besar itu terhapuskan dengan wudu, dengan sholat, maka batallah kewajiban taubat. Dosa besar cukup wudu dan sholat aja. Kalau gitu nggak perlu taubat. Wa yu'ayyidu haditsus sahihain. Wa yu'ayyiduhu haditsus sahihain. Didukung hadis sahih. As-salawatul khamsu. Dari sholat subuh ke sholat zuhur. Sholat zuhur ke sholat asar. Sholat asar ke sholat maghrib. Sholat maghrib ke sholat isya. Wal jum'atu ilal jum'ati. Dari Jumat ke Jumat. Dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun 1441 ke Ramadan 1442. Mukaffiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa di antara-antaranya itu. Majtanabal kabair, kecuali dosa besar. Jadi dosa-dosa kecil itu otomatis terhapuskan dengan sholat, puasa, umroh.
kecuali dosa besar. Taubat. Haka Ibnu Athiyyah an jumhuri ahli sunnati. Imam Ibnu Athiyyah meriwayatkan dari mayoritas ahli sunnah. Anna ma'nahu, bahwa maknanya anna jitinabal kabairi syartun litakfiri hadhihi al-fara'id lis-saghair. Menjauhi dosa-dosa besar merupakan syarat dihapuskannya dosa kecil. Fa illam tujtanab, kalau tidak dilakukan dosa, lam tukaffar syai'an bil kulliyah, maka tidak diampuni secara umum. Wa 'anil hadzaq annaha tukaffaru as-saghair ma lam yusirra 'alaiha. Kata Al-Hadzaq bahwa dosa-dosa kecil itu diampuni selama dia tidak lakukan secara terus-menerus. Sawa'un fa'ala al-kaba'ir am la. Apakah dia melakukan dosa besar atau tidak? Wala tukaffaru syai'an minal kaba'ir. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat. Tak cukup dengan amal-amal soleh. Warawa Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan, ma mimri'in muslimin, seorang muslim yahduru salatan maktubatan, hadir salat wajib, fa yuhsinu wudu'aha, wudu'nya bagus, wa khusyu'aha, khusyuk, wa ruku'aha, ruku'nya bagus, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, maka itu menghapuskan dosa-dosanya. Ma lam yu'ti kabiratan, dosa kecil, bukan dosa besar. Wa dzalika ad-dahra kullah, wa dzalika ad-dahra kulluh, sepanjang zaman. Wal ahaditsu bi ma'na dzalik katsiratun, hadis yang semakna dengan ini banyak sekali. Termasuklah yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, puasa nanti hari Kamis, besok hari Rabu, besok hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, 3 hari lagi, hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, menghapuskan dosa setahun yang lalu, maksudnya dosa kecil. Waqila, ada pendapat mengatakan, innal a'mal salihata tukaffirul kabair. Nah, ini pendapat yang kedua. Amal-amal soleh itu menghapuskan dosa besar. Wa mimman qala bihi Ibnu Hazmin. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Ibnu Hazm. Mazhabnya tak masuk mazhab yang keempat. Dia mazhab Zahiri. Ibnu Hazm az-Zahiri. Lakin atala Ibnu Abdul Bar fi raddi alaihi. Ibnu Abdul Bar membantahnya. Wa raddahu ba'dhum bi annahu in urida anna man ata bil a'mali wa huwa musirrun 'alal kaba'ir tughfaru lahul kaba'ir qat'an. Sebagian mereka menolak kalau yang dimaksud adalah siapa yang melakukan perbuatan wa musirrun 'alal kaba'ir, dia terus-menerus perbuatan dosa, tughfar lahul kaba'ir qat'an, fa huwa batilun qat'an. Pendapat ini batil. Ma'lumun butlanuhu min ad-din bid darurah. Tak perlu mikir-mikir, memang sudah batil. Wa in urida anna ma lam yusirra 'alaiha wa hafadha 'alal fara'id min ghairi taubatin wa nadam kaffarat bidzalik fa huwa muhtamalun. Kalau yang dimaksudnya adalah orang yang melakukan perbuatan dosa tapi tidak terus-menerus. Sekali dia buat dosa, habis itu dia berhenti. Kemudian dia jaga perbuatan amal solehnya, salat, dia baca Quran, berzikir, dia min ghairi taubah, dia tidak ada taubat. Wala nadam, tak ada menyesal. Kaffarat bidzalik, maka dosa besarnya itu diampuni. Fa huwa muhtamalun, ada kemungkinan. Tapi kalau mengatakan dosa besar terus-menerus diampuni tanpa taubat, tak bisa. Tapi kalau dosa besar sekali, habis itu dia buat amal baik, ada kemungkinan diampuni. Berdasarkan ayat, in tajtanibu kabaira, kalau kau jauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang dilarang, nukaffir ankum sayyiatikum, kami ampuni dosa-dosa kamu. Ai ma salafa minkum, diampuni dosa-dosamu yang lalu, saghiran kana au kabiran, dosa kecil atau dosa besar. Wa ma dzalika sahih qaulul jumhur. Meskipun demikian, yang sahih menurut pendapat jumhur mayoritas, innal kaba'ira la tukaffaru biduni taubati. Dosa besar tidak diampuni kecuali dengan taubat, mandi taubat, sunat taubat, taubat nasuha. Naam. Ya, iqamatul haddi min mujarradihi kafaratun. Dengan ditegakkannya hukum hudud kafaratun, maka dosanya terampuni. Kama sarraha bihi haditsun Muslim, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim, ai bin nisbati li dzati dzambi, yaitu tentang dosanya itu, dosa yang sedang dia lakukan. Amma bin nisbati li tarki taubati minhu fala yukaffiruha al-haddu. Dia melakukan dosa, kemudian dibawa ke pengadilan.
dijatuhi hukuman hudud, maka dosanya diampuni. Tapi dia tetap juga berdosa. Apa dosanya? Karena tidak bertaubat. Fala yukaffiruhal had. Dosa enggak mau taubat itu li'annaha ma'siyatun ukhra. Ada maksiat lain. Dia berzina, dijatuhi hukuman hudud. Anak lajang dicambuk 100 kali. Dosanya tadi sudah lepas, tapi dia tetap ada dosa. Dosa apa? Dosa enggak mau bertaubat. Maksiatun ukhra, itu maksiat lain. Wa alaihi yuhmalu qawlu jam'in. Inna iqamatahu laysat kaffaratan. Ditegakkannya hukuman itu tidak menjadi penembus dosa. Balla budda ma'aha minat taubati, mesti taubat. Wa qawluhu ta'ala fil muharibin. Lahum fid dunya khizyun. Mereka di dunia direndahkan. Walahum fil akhirati azabun azim. Di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat besar. La yunafi dzalik. Li'annahu dzakara 'uqubatahum fid darain. Itu tidak menafikan pendapat ini karena Allah menghukum mereka di dunia dan akhirat. Wala yaznam ijtima'uhuma. Tidak mesti bersatu. Wa yu'ayyidu ma taqarrara. Ini didukung qaulu ba'dil mutaakhirin, pendapat sebagian ulama generasi mutaakhirin. In urida annal kaba'ira tumha bi mujarradil amal fa huwa batilun. Kalau yang dimaksudnya itu dosa besar terhapus karena hanya sekedar beramal. Salat, puasa, zikir, haji. Salat, puasa, zikir, haji. Dosa besar terhapus. Batilun. Batil. Atau annahu qad yuwazanu yawmal qiyamati bainahu wa baina ba'dil a'mal. Atau merasa ditimbang pada hari kiamat antara itu dengan sebagian amal. Fatumhal kabiratu bima yuqabiluha minal amal. Kemudian dihapuskan dosa besar kalau dia setelah dibanding-banding dengan amal. Wa yasqutul amalu fala yabqa lahu thawab. Amalnya habis, maka tak ada lagi pahala dia. Fa qad yaqa'u kama dallal alaihi ahadits. Ini bisa terjadi sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis seperti hadis Al-Bazzar dan hadis Al-Hakim. Yu'ta bihasanatil 'abdi. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Ini pahala salatmu, ini pahala haji, ini pahala zikirmu. Wa sayyi'atuh. Ini dosa mencurimu, ini dosa ini, Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Fa yuqassu. Dihukum. Aw yuqda ba'daha 'an ba'd, ditetapkan. Fa in baqiyat lahu hasanatun. Kalau masih tersisa amal kebaikannya, wasi'a lahu biha fil jannah. Lapanglah dia ke surga. Ternyata setelah ditimbang-timbang, habis amalnya, dosa masih ada, neraka jahanam. Fadhahiruhu ka ghairihi. Zahirnya seperti yang lain. Wuqu'ul maqassah bainal hasanat wa sayyiat. Ada hitung-hitung antara amal soleh dengan dosa. Wa yunzaru ila ma yafdulu minha. Lihat mana yang berlebih, mana yang banyak. Wa hadha yuwafiqu qawla man qala in rujihat hasanatuhu ala sayyiatihi bihasanatin wahidah usiba alaihi khassah. Timbang puasanya, timbang zikirnya, timbang salatnya, timbang pula dosa-dosanya, menang satu pahala, tapi cuma satu, menang tipis lah. Usiba alaihi khassah, dapat pahala, dapat balasan. Wa saqata baqi hasanati fi muqabalati sayyiati. Maka amal-amal yang lain itu gugur karena banyaknya dosa. Wa qila yusabu bil jami'. Ada pendapat yang mengatakan semuanya dapat balasan pahala. Wa tasqutu sayyi'atuhu ka'annaha lam takun. Dosanya gugur seakan-akan dia sebelum pernah berdosa. Hadza kulluhu fil kaba'ir. Ini semua masuk dalam dosa besar. Amma as-saghairu. Adapun dosa kecil, fa innaha tumha bil amal. Dosa kecil itu dihapus dengan amal. Ma'a baqa'i thawabi. Dosa kecil terhapus dengan amal, sholat, zikir, puasa, dan amal dan pahalanya tetap enggak hilang. Kama dalat alaihi ayat wal ahadits, sebagaimana yang terkandung dalam ayat-ayat dan hadis-hadis. Tsummal maghfiratu wat taghfiru mutaqaribani. Ampunan dan penghapusan dosa itu maknanya dekat-dekat. Idzil maghfiratu sitruz dzunub. Arti maghfirah, ampunan artinya sitruz dzunub, dosanya ditutupi. Au wiqayatu syarrihi ma'a sitrihi, atau kejelekannya dilindungi atau ditutupi. Wat takfir
Takfir diambil dari kata kufur. Arti kufur as-sitru, tutup. Kaffara yukaffiru kaffara yukaffiru takfiran. Nutup. Wa kaffir anna sayyiatina, tutupilah dosa-dosa kami. As-sitru artinya. Aqila, ada pendapat, huwa mahwu athari dzambi hatta ka'annahu lam yuf'al. Ditutup bekas-bekas dosa itu hingga seakan-akan dosa itu tak pernah dilakukan. Wal maghfiratu dzalika ma'a ikramil 'abdi wal ifdal 'alaih. Sedangkan arti maghfirah, dosanya ditutupi, dia dimuliakan dan dilebihkan. Wa qila maghfiratu dzambi bil 'amal, diampunkan Allah dosa karena orang itu banyak beramal, tuqallibuhu hasanatan, lalu kemudian dirubah dosanya itu menjadi amal kebaikan. Wa takfiruhu bil mukaffar yamhuhu faqat. Adapun maghfirah, apa beda maghfirah dengan takfir? Maghfirah dosanya diampuni, berubah menjadi amal. Berubah menjadi amal. Illa man amana, kecuali orang yang beriman, wa amila salihan, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa mereka diganti dengan amal kebaikan. Adapun takfiruhu bil mukaffar, yamhuhu, dihapus saja. Sekedar dihapus tapi tak diganti dengan amal. Wa qila, ada pendapat mengatakan al-maghfiratu wiqayatu dzambi bil kulliyah. Arti maghfirah, semua dosa-dosanya terlindungi. Fala mu'akhadzata wala uqubata. Tidak dihitung, tidak dihukum. Wa takfiru qad yaqa'u ba'da al-uqubah. Sedangkan takfir bisa terjadi, ditutupi dosanya setelah dihukum. Fa innal masa'ibad dunyawiyah, sesungguhnya musibah-musibah di dunia, sakit, jatuh, patah, mukaffiratun, itu adalah menutupi dosa-dosa. Wa hiya uqubat, itu adalah hukuman. Wa kadzal 'afwu war rahmatu, demikian juga dengan maaf dan rahmat, yaqa'ani ma'al uqubah, dia bisa terjadi di balik hukuman. Wa ma'adamiha, walaupun tak ada hukuman. Jadi kita husnuzon kepada Allah, kalau kita sakit, terpleset, patah, pingsan, itu semuanya adalah cara Allah membersihkan kita supaya di akhirat kita tidak dapat lagi. Artinya Allah sayang sama kita. Wa qila, ada pendapat mengatakan al-mukaffiru minal amali ma yanmahi bihi dzambu. Dosa yang terampuni dengan amal itu otomatis dosanya terhapus. Fala thawaba lahu ghairu dzalik, tak ada balasan selain itu. Kajtinabil kabair, seperti menjauhi dosa besar. Wal amalu alladhi yughfaru bihi dzambu ma fihi thawabun wa maghfiratun kadzikri. Amal yang bisa menghapuskan dosa tapi juga ada pahalanya, itu adalah mengampunkan dosa, seperti zikir. Menghapuskan dosa dan pahalanya tetap ada. Banyak-banyak zikir. Afdhalul zikri sa'abdal zikir la ilaha illallah. Wa qad qala katsirun minas sahabati wa ghairihim. Banyak. Wa qala katsirun minas sahabati, banyak di antara sahabat yang berkata, la thawaba fil masaibid dunyawiyah, tidak ada balasan pada musibah di dunia, ghairut takfir lidzunub, selain mengampunkan dosa. Musibah-musibah yang kita rasakan di dunia ini, kena demam, kena flu, kena pilek, kena santet, itu semuanya menghapuskan dosa-dosa. Wa fassara al-mukaffir fil hadis bi isbaghil wudu fil makarih. Ditafsirkan dan di antara yang bisa menghapuskan dosa dalam hadis adalah isbaghil wudu fil makarih, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disenangi. Kapan itu menyempurnakan wudu pada saat tak disenangi? Musim dingin. Dingin menggigil tapi wudunya tetap sempurna. Wa naqlil aqdami ila shalah, melangkahkan kaki ke masjid salat. Man fa'ala dzalik, siapa yang melakukan itu, asya bi khairin, hidupnya baik, wa mata bi khair, matinya baik. Wa kharaja min khati'atihi ka yaumi waladathu ummuh, keluar dari dosanya seperti dilahirkan ibunya. Fa hadza ma'a takfirihi lis-sayyi'at, dosanya diampuni, yarfa'ud darajat, dosanya diampuni, derajatnya diangkat. Wa sababuhu, penyebabnya, annahu qad yajtami'u fil 'amali syai'ani, karena dalam satu amal itu terkandung dua hal.
Yang pertama, ahaduhuma rafi'un, mengangkat derajat, wal akharu mukaffirun, menghapus dosa. Ada satu amal, ngangkat derajat, ngapus dosa. Apa itu diantaranya? Salawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersalawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, dibalas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan. Fal wudu' min haitsu kaunuhu ta'ati ibadatin rafi'un lid darajat. Wudu meskipun dia itu adalah wudu ibadah dapat pahala, tapi juga wudu menaikkan derajat. Wa min haitsu masyaqqatihi wa ilamihi li nafsi mukaffirun. Karena wudu itu berat dan orang tak suka, maka dia menghapuskan dosa. Wudu kok berat Pak Ustaz? Wudu tempat kita, ya. Coba wudu bulan Januari di Turki. Putar keran tuh di Masjid Kubah Biru itu. Tak menggigil. Sanggup dia lengkap semua. Membuka baju 3 lapis. Itu menghapuskan dosa. Waqis alaih. Wa min sama ja'ah. Oleh sebab itu ada satu riwayat. Qis alaih maksudnya, ya analogikanlah seperti itu. Inna ihda khutwatai al-mashi ilal masjid. Salah satu langkah kaki orang ke masjid, turfa'u lahu darajah, mengangkat derajat. Wal ukhra tuhattu anhu khati'ah, menghapus dosa. Jadi langkahnya itu naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa, naik derajat, hapus dosa. Makanya ke masjid jalan kaki. Dulu udah sempat masjid jalan kaki. Sekarang naik sepeda pula. Nah, dapat juga. Sanihima al-asah. Pendapat kedua yang pendapat asah, wujubut taubati minas saghairi aydan. Dosa kecil pun wajib juga taubat. Wa qala ba'dul mu'tazilah. Kata sebagian mu'tazilah la tajib, tak wajib. Wa qala ba'dul mutaakhirin. Sebagian ulama mutaakhirin berkata al-wajib al-ityanu biha aw bi ba'dil mukaffirat. Wajib bertaubat atau melakukan sebagian amal yang bisa menghapus dosa, mukaffirat. Wa khaliqin, habis. Sekarang pembahasan kalimat terakhir dalam hadis. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan orang dengan akhlak yang baik. Apa maksudnya? Wa jima'uhu, kesimpulannya, kama dzakarahu Tirmidzi wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan Imam Tirmidzi dan ulama lain, yanhasiru fi talaqatil wajhi lahum, jumpa orang dengan wajah cerah. Jumpa orang tua wajah cerah, senyum, jangan keriput-keriput kan. Kau kenapa dari tadi keriput aja? Memang muka aku macam ini. Wa kaffil adza anhum, jangan nyakiti orang, jangan ganggu orang, jangan zalimi orang, jangan singgung orang. Wa badlil ma'rufi lahum, tolong orang, bantu orang lain. Wa huwa ma'na qauli ba'dihim, itu makna ucapan sebagian mereka, huwa qazmul ghaiz lillah, menahan marah karena Allah. Wa izharut talaqati wal bishri illa limubtadi'in aw fajirin, menunjukkan raut wajah yang cerah dengan kulit yang cerah kecuali kepada pelaku bid'ah atau pelaku dosa. Kepada pelaku bid'ah tak boleh senyum. Dah jelas-jelas dia membuat amal, buat dosa, pecandu narkoba, jangan senyum-senyum kita. Wal afu 'aniz zalin, memaafkan orang yang silap salah, illa ta'diban, kecuali untuk mendidik dia. Wa iqamatan lil haddi, atau menegakkan hukum hudud. Wa kafful adza an kulli muslimin, menahan jangan sampai mengganggu setiap muslim, au muahidin, atau orang non muslim tapi dalam perjanjian dengan orang Islam, kafir zimmi, illa taghyiran li munkarin, kecuali untuk merubah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu bi yadihi, rubah dengan tangan. Nah, itu mesti tegas. Au akhdhan bi madlamatin min ghairi ta'addin, atau menahan orang supaya jangan menzalimi orang lain. Wa jama'a ba'duhum dzalika kullahu fi qawlihi, semua ini disatukan dalam satu kalimat, huwa an taf'ala ma'ahum ma tuhibbu an yaf'aluhu ma'ak. An taf'ala ma'ahum, kau lakukan semua perbuatan yang baik-baik dengan mereka. Perbuatan apa? Ma tuhibbu an yaf'aluhu ma'ak,
Perbuatan yang kau suka kalau mereka melakukannya bersamamu, maka kau lakukan bersama mereka. Perbuatan yang kau suka kalau mereka lakukan terhadapmu, maka kau lakukan terhadap mereka. Fatajtami'ul qulub, maka hati pun bertaut, berkasih sayang. Wa yattafiqus sirri wal alaniyah, maka sepakatlah zahir dan batin. Wa hina idzin ta'manu kulla kaidin wa syarrin, maka ketika itu kau pun selamat dari segala tipu daya dan kejahatan. Wa dzalika jima'ul khair, itulah bersatunya segala kebaikan. Wa malakul amri insyaallah, itulah yang bisa membuat kita tetap bersama dan urusan kita pun menjadi kebersamaan insyaallah. Wal ahaditsu fi madhil khuluqil hasani katsiratun. Hadis-hadis bercerita tentang memuji perbuatan akhlak itu banyak sekali. Bayantuha fi kitabis sabiq, sudah kujelaskan dalam kitabku yang lalu, dzikruhu fi syarhi al-khamis asyar, dalam penjelasan hadis ke-15. Minha athqalu ma wudi'a fil mizan husnul khuluq. Yang paling berat dalam timbangan amal adalah akhlak. Yang paling berat bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan jihad. Yang paling berat adalah husnul khuluq, akhlak. Hadis Ibnu Hibban, Abu Daud, Tirmidzi dari Sayyidina Abu Darda. Khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Bukhari Muslim. Innal 'abda la yudrik bihusni khuluqihi darajat as-sha'imil qa'im. Ada seorang hamba mencapai derajat orang yang banyak puasa sunat dan banyak qiyamul lail, tapi dia tak banyak puasa sunat, tak banyak qiyamul lail, tapi derajatnya sama macam derajat orang banyak puasa sunat, banyak qiyamul lail. Kenapa dia bisa sampai ke situ? Bi husni khuluqihi, karena akhlaknya baik. Ada tuh kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, biasa aja sholatnya, biasa aja puasanya, tapi di akhirat rupanya dia selevel dengan orang yang banyak tahajud dan banyak puasa sunat. Apa yang membuat kau bisa sampai kemari? Husnul khuluq, akhlak baik, cakap lembut, tak ada nyakiti orang. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Afdalu ma utiyal mar'ul muslim al khuluqul hasan. Nikmat yang paling mulia adalah akhlak. Nikmat paling baik bukan duit, nikmat paling baik bukan kawan, nikmat paling baik akhlak. Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilallahi wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Mau tak aku beritahukan kepada kamu siapa yang paling dicintai Allah dan paling dekat tempatnya pada hari kiamat? Qalu, sahabat menjawab, bala, ya, siapa itu? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Afdalul fadail an tasila man qata'aka. Ibadah yang paling utama adalah antasila man qata'aka, sambung silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wa tu'ti man haramaka, kasih orang yang dulu pelit bakhil denganmu. Wa tasfah amman syatamaka, maafkan orang yang mencaci maki. Nyambung silaturahim ringan, tapi nyambung silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim berat. Memberi berat, memberi orang yang dulu waktu dia kaya sombong lebih berat. Memaafkan berat, memaafkan orang yang mencaci makimu lebih berat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, anna hadhihi thalathata afdal. Fi riwayatin akramu akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ketiga perbuatan ini adalah yang paling mulia di antara akhlaknya orang penghuni dunia dan akhirat. Summal khuluqu wa in kana sajiyatan fil asli. Kemudian akhlak itu pada asalnya adalah sajiyah, menutupi diri seorang, ditutupi yang jelek-jelek ini dengan kebaikan. Wa matbu'an alaihi al-'abdu, menjadi tabiat seorang hamba. Illa anal insana yumkinuhu an yatakhallaqa bi khairi khuluqihi. Tapi ada orang yang pura-pura berakhlak, sebetulnya itu bukan akhlak dia. Hatta yattasifa bil akhlaqil hasanatil 'aliyah. Nampaknya dia punya akhlak yang tinggi. Famin thamma sahal amru bi tahsilihi wa bi kasbihi huna fi qouli sallallahu alaihi wasallam, hassin khuluqaka ma'an nas. Perbaiki akhlakmu terhadap manusia. Karena ada orang yang pura-pura berakhlak. Pencitraan namanya sekarang. Fa afada anna tahsinahu min kasbil 'abd.
Memperbaiki akhlak itu adalah hasil usaha seorang hamba. Lihusulihi binahwi nazar min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan akhlak Nabi. Wa ma sadara anhu min a'aliha. Perhatikan tingginya akhlak Nabi. Ma'at ta'assi bihi. Usahakan bisa mengikut Nabi. Fima yumkin an yata'assa bihi fihi minha. Sesuai dengan kemampuan. Summa bisuhbati ahli al-akhlaqil hasanah. Berteman dengan orang yang akhlak baik. Wal iqtida'i bihim, ikuti mereka. Summa bitasfiyati nafsihi, sucikan diri. An dhamimil awsafi, dari semua sifat-sifat tercela. Wa qabihil khisali, semua perbuatan yang buruk. Summa biriyadatiha, latih-latih diri. Ila an tatahalla bijamil akhlaq, supaya berakhlakul karimah. Wa ma'alil ahwal, supaya maqam yang tertinggi. Fa'ina idzin yusabu ala tilkal akhlaqil hamidah. Jika demikian maka dapat pahala karena akhlak yang mulia. Li'annaha min kasbihi, karena itu hasil usahanya, kerja kerasnya. Fahuwa nadhiru isti'mali syaja'ati fi mahalliha. Itu sama seperti orang yang menggunakan keberaniannya pada tempatnya. Kamulaqatil adu, seperti menghadapi musuh. Fa inna syaja'a yusabu ala hadzal isti'mal. Maka berani dapat pahala kalau begini. La ala nafsi syaja'ah. Bukan hanya sekedar berani. Berani enggak dapat pahala. Tapi berani menghadapi musuh menegakkan agama Allah, dapat pahala. Kalau hanya punya sekedar berani, enggak dapat pahala. Li'annaha minal umuril jibilliyah. Jibilliyah. Karena ini termasuk sifat bawaan yang ada pada diri manusia. Itu pemberani dari pusat. Hebat betul berani. Apa beraninya? Kemarin nyuri motor orang. La tadkhulu tahtal ikhtiyar. Dia tidak masuk dalam perbuatan yang bersifat pilihan. Wa innamal lati yadkhulu tahtahu takassubul ma'ali. Dia menjadi pahala kalau dipakai pada hal pilihan. Berani atau enggak berani menolong orang fakir miskin? Berani atau enggak berani menolong agama Allah? Al-mujibah li iqa'i tilkal gharizah fi mahalliha. Meletakkan insting itu pada tempatnya. Berani, letakkan pada tempat. Insting, bawaan. Ada sifat orang berani. Jadi kecil itu berani, Pak Ustaz. Dialah yang paling banyak cabut sampai 40 kali. Tapi setelah dia dewasa, dipakainya keberanian itu untuk mendobrak kebenaran-kebenaran. Wa ma sarrahat bihi annal khuluq gharizatun. Akhlak itu adalah insting, bawaan. Wa huwal manqulu 'an Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Fa innahu ja'alahu jibillatan. Menurut Ibnu Mas'ud, itu adalah sifat bawaan. Kalauni, seperti warna. Wa ba'di ajza'il jismi, seperti anggota tubuh. Si fulan warnanya hitam, si fulan kuning langsat, si fulan putih. Bawaan. Wa qala faragha rabbuka min arba'ah. Tuhanmu sudah selesai melakukan 4 hal. Apa itu? Al-khalqu, bentuk fisik. Pendek, tinggi, kurus, hitam, mancung, pesek. Wal khuluq, sifat bawaan. Berani, pengecut, penakut. Wal rizqu, rezeki. Wal ajalu, ajal, sudah selesai. Bentuk fisik sudah selesai. Sifat bawaan sudah selesai. Rezeki sudah selesai. Ajal sudah selesai. Jadi tinggal ngisinya aja. Penciptaan tubuh diisi dengan banyak-banyak salat sunat. Akhlak diisi dengan menggunakan yang sudah diberikan ke badan kita itu untuk digunakan pada yang baik-baik. Rezeki gunakan zakat, wakaf, infak, sedekah. Ajal isi. Kita ini disuruh mengisi, bukan nambah ajal. Umur tak bisa ditambah, tapi kualitasnya bisa tambah. Umur tak bisa ditambah, tapi kualitas umur bisa ditambah. Wa anil Hasan, dari Imam Al-Hasan, Hasan Al-Basri maksudnya. Man utiya husna surah. Siapa yang ganteng? Siapa yang diberi nikmat ganteng? Ganteng Pak Ustaz, terserahlah. Wa khuluqan hasanan, akhlaknya baik. Wa zaujatan salihatan, istrinya baik. Faqad utiya khairai dunya wal akhirah, maka dia sudah dapat kebaikan dunia akhirat. Bal huwal waridu anhu sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Innallaha qassama bainakum akhlaqakum. Allah sudah membagi akhlak kamu. Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana membagi rezeki pada kamu. Itulah yang ada dalam hadis. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk fisikku, maka perbaikilah akhlak.
Baik, besok kita lanjutkan judulnya akhlak itu usaha manusia. Judulnya akhlak itu usaha manusia. Kau kenapa Kau kenapa tak sopan? Aku memang udah ditakdirkan Tuhan tak sopan. Nggak bisa. Karena akhlak itu usaha manusia. Besok kita bahas. Baik jamaah, kita jawab pertanyaan. Ibu Mary Novrianti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang uang hantaran nikah. Bagaimana menyadarkan pemikiran orang tua memaksakan kehendak dengan menekan biaya pernikahan yang tinggi? Hai bapak-bapak yang punya anak gadis. Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang memina anak gadismu. Tardawna dinahu, kau suka pada akhlaknya. Wa khuluqahu, kau suka pada akhlaknya. Kau suka pada agamanya, taat dia, soleh dia, baik akhlaknya, sopan dia. Fazawwijuhu, nikahkan anak gadis. Illa taf'aluhu, jangan kau pasang antaran rame-rame banyak-banyak. Jangan kau minta tuntut itu ini. Pestanya mesti 7 hari 7 malam. Mesti di hotel bintang 5. Mesti itu ini. Akhirnya dia tak sanggup, batal. Iya, kalau setelah itu dia berhenti. Kalau dilanjutkannya dengan perbuatan dosa, ikut kau menanggungnya, Pak. Taubatlah pada Allah. Nah, udah selesai. Kirimkan ke siapa yang mau dipinang. Oke, 2. Ibu Amel. Ustaz, bagaimana kita tahu apakah taubat diterima atau diampuni Allah? Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat solat wusta. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Kenapa tak tahu? Supaya kita tetap berharap. Ar-raja namanya. Supaya kita tetap berharap. Selalu berharap. Tapi ciri-cirinya ada. Orang yang sudah taubat itu, sudah hijrah itu sebetulnya hijrah. Sebetulnya taubat. Cuman sekarang lagi tren namanya hijrah. Sebelumnya bakhil, pelit, habis itu dermawan. Sebelum itu hatinya keras, setelah itu hatinya lembut, mudah menangis. Tapi pastinya nanti di akhirat. Jadi kita senantiasa takut buat dosa dan senantiasa berharap dosa kita diampuni. Itu namanya 2 sayap terbang menuju Allah, ar-raja wal khauf, harap dan takut. Harap-harap cemas. Pak Anwar, Ustadz bisa berdosakah jika tidak berdoa karena malu atas nikmat Allah, tapi hanya berzikir, istighfar dan salawat saja? Kata Nabi SAW, dibacakannya ayat, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Nabi berdoa, maka kita ikut berdoa. Kau kenapa berdoa? Karena ikut Nabi. Jadi kalau ada orang malu berdoa kepada Allah Ta'ala, iya tak apa-apa. Coba tengok Nabi Adam. Nabi Adam itu malu kepada Allah, maka dia tak berdoa. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Tak ada dia bilang ampuni, enggak. Dia malu kepada Allah. Jadi kalau antum baca itu, sesungguhnya antum di situ ngaku, bukan minta. Nabi Nuh alaihissalam tak ada dia minta sama Allah. Dia cuma bilang, Ya Rabbi inna bni min ahli. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Tak ada dia bilang, Ya Allah selamatkan anakku itu mau tenggelam. Tak ada, karena dia malu kepada Allah. Nabi Ayub waktu sakit, tak ada dia minta, Ya Allah sehatkan aku, tak ada. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad durru. Ya Allah, aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, kau maha penyayang ya Allah. Tak ada dia minta sehatkan aku. Dia cuma bilang, aku kena penyakit ya Allah. Dia cuma cerita aja. Tapi ada Nabi yang berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Zakaria, Rabbana hablana, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nah, itu jadi kalau antum merasa malu berdoa kepada Allah, antum cuman berzikir, istighfar dan salawat. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir, menyebut, mengingat aku,
sampai dia lupa berdoa, maka a'taituhu, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa minta, aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta. Ada orang minta banyak tapi nggak pernah zikir. Kita maunya dua-dua kita laksanakan. Zikirnya banyak, mintanya jangan terlalu banyak. 4. Airun Nisa. Ustaz, dosa besar apa saja yang diperlukan taubat? Ciri dosa besar itu apa? Ciri dosa besar itu adalah diantaranya disebutkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Asy-syaikhu was-syaikhatu farjumuhum al-battah. Pezina perempuan laki-laki sudah menikah, lempar batu, rajam sampai mati. Itu beberapa contoh. Kalau disebutkan hukumannya berarti dosa besar. Atau ada sekedar ancamannya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbi alladhi ya'udu ila qaihi. Orang yang minta hibahnya yang sudah dia berikan dimintanya lagi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Nah, itu termasuk dosa besar karena Nabi dalam hadis itu terkandung ancaman. Apakah riba termasuk dosa besar? Riba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancaman. Kata Nabi, seorang seorang laki-laki yang menggauli ibu kandungnya lebih ringan daripada riba. Itu makna ucapan itu ancaman. Kita pun menyampaikannya segan, tak layak. Bagaimana cara taubatnya Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa dijual, bom. Jangan ngutang riba lagi. Kalau tak ada, maka tutupi sampai lunas. Jangan ulang lagi. Terakhir, Pak Adus. Ustadz, apakah ada dalil adus boboi? Adakah ada dalil azan di musola dan sholat sendiri? Karena di tempat kami tak ada yang peduli dengan musola. Kalau ada suatu tanah sudah diwakafkan untuk buat sholat, kalau dia sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6 sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami'. Jangan bedakan musola dengan masjid. Maka wajib diselenggarakan di sana sholat 5 waktu. Di musola, di surau, di langgar, wajib laksanakan sholat 5 waktu. Kalau sampai ditinggalkan sholat di sana, yang ada cuma maghrib aja, subuh tak ada, zuhur tak ada, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar musola yang tak ada dilaksanakan, ramaikan lagi, hidupkan lagi sholat. Buat jadwal anak-anak muda itu, besok kau azan, besok kau azan, besok kau azan, gantian jadi imam. Jangan kalian sembarangan meninggalkan surau, langgar, musola, masjid. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahwadat alaihimus syayatin. Semuanya diganggu setan. Pak RW-nya diganggu setan, Pak RT-nya diganggu setan, Pak Kades-kadusnya kesetanan semuanya. Gara-gara apa? Meninggalkan surau, langgar, musola, tak ada sholat berjamaah. Mudah-mudahan wakaf surau, langgar, musola, masjid tetap diisi dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita malam ini. Jangan lupa besok kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.